Oke, kalau ada tetap begitu, sekarang pertanyaan begini, saya tanya lagi, kan seseorang tersangka dituduh menguntungkan, memperkaya orang lain, sedangkan kan korupsi itu kan memperkaya diri sendiri, itu tidak ditanya, karena memang tuduhannya memperkaya orang lain. Oke, sudah seharusnya enggak penyidik menanyakan di BAP siapa yang diperkaya, ya, kan tuduhannya memperkaya orang lain. Kalau saya mohon maaf nih, melecehkan putri orang, itu harus ditulis dong, namanya si Erni, si Susi. Nah, kalau begini, memperkaya orang lain, tapi saya baca dari BAP-nya itu sama sekali tidak ada pertanyaan apapun tentang siapa yang diperkaya, bagaimana, dan berapa besarnya diperkaya. Apakah itu menurut Anda penyidik tidak profesional atau apa? Penjara seumur hidup atau pidana penjara ini yang D, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lambat 20 tahun, paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut. Terakhir, penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak presiden Gibran melanggar pasal 1 angka 5 dan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 5 berbunyi, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum, khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terbukti menguntungkan Gibran. Hal ini tercermin dari pernyataan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang secara terang mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran. Menterinya siapa Pak waktu itu? Apa jawab aja. Dia Mijat. Menterinya Pak Ria Mijat. Ya. Untuk tahapan hal ini juga Pak ya? Beliaulah yang rapat di ratas. Beliau yang memerintahkan kami semua ini untuk segera melaksanakan perintah Presiden. Ini perintah Presiden Pak, mau apa nggak harapannya Pak Jokowi untuk menjelaskan Pak turun Ya pastilah semuanya harus terlibat dong. Jangan hanya saya gitu. Putusannya hari Senin tanggal 1. Putusannya hari Senin tanggal 1. Berapa sih? Tanggal 1. Jam 1. Jam 1. Tapi sekali lagi kami menekankan kepada hakim, kan sudah banyak putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos.
ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan. Namanya juga mau menghitung, bisa nol, bisa tidak ada. Ya, teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik, teman-teman, dalam kasus polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Ya, selama ini kita melihat bahwa ijazah Jokowi diduga oleh para tersangka 99% palsu. Jadi kita nggak tahu ya, apakah memang kebenaran ini bisa dibuktikan secara transparan atau bagaimana, karena memang pada dasarnya ijazah itu tidak pernah ditujukan oleh Jokowi, tidak pernah diperlihatkan oleh Jokowi, apalagi di dalam setiap persidangan. Ya, jadi teman-teman, ada sebuah komentar netizen di bawah ini yang menyatakan bahwa Pak Hotman bantulah masyarakat Indonesia demi kebenaran. Artinya bahwa seorang pengacara yang kita kenal ya, yang cukup terkenal, yaitu Hotman Paris, yang meminta, masyarakat meminta supaya kebenaran terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini bisa dibongkar. Kalau berhasil ya, Jokowi ditangkap dan kita angkat Pak Hotman Royso sebagai pahlawan sejati. Raya mendukung Pak Hotman hajar terus dan gugat hartanya, penjarakan seumur hidup juga keluarganya. Bung Hotman harus menyelamatin Indonesia. Baguslah kalau full Bang Hotman biar hukum Indonesia bersih. Bagus Bang Hotman, bantulah orang yang tidak salah, maju terus Bang. Ya, Pak Hotman Paris Utapia memperjuangkan kebenaran. Terus Bang Hotman daya cerdas mendukungmu. Ya, jadi teman-teman, ternyata bahwa orang-orang yang begitu suka atau ngefans dengan salah satu pengacara ini, itu Hotman Paris, karena begitu cukup terkenal ya seorang pengacara ini. Yang satu ini teman-teman, yaitu Bang Hotman Paris, dengan gayanya juga yang selalu elegan. Dan apakah dengan keluhan-keluhan masyarakat atau netizen ini dalam keresahan ya, saya perhatikan keresahan masyarakat, apalagi yang sering terjadi perdebatan ya yang tak karu-karuan terjadi di tengah-tengah masyarakat hanya gara-gara memperdebatkan selembar ijazah kertas yang tak kunjung juga dibuktikan. Nah, makanya kalau misalnya ijazah itu sudah ditujukan, sudah diperlihatkan, itu artinya bahwa deal ya, ijazah itu kalau asli asli, kalau palsu palsu. Nah, jadi bahkan katanya terima kasih untuk Hotman, pantang menyerah, lanjutkan terus mewakili rakyat agar hukum berpihak kepada kebenaran. Kami rakyat menunggu langkah melanjutnya ya sebagai berita dan tidak bukan hoax. Ya, ayo Pak Hotman Paris maju terus demi kebenaran. Saya rasa kalau misalnya Hotman Paris ini yang menjadi pengacara Luis Suryo, saya rasa bahwa kasus ini cepat terungkap. Ya, bahkan hal ini bisa segera diselesaikan. Dan tentu kalau misalnya ijazah masih belum berani untuk ditujukan, masih belum berani untuk diperlihatkan, tentu seorang pengacara yang kita kenal, yang cukup terkenal pun yang berani mengungkapkan kasus ini sampai ke seterang-terangnya. Ya, karena selama ini kita melihat bahwa memang walaupun banyak mantan Menko Polhukam ya seperti Mahfud MD, mantan Wakapolri Ogi Reseno, bahkan Susun Duaji sudah angkat bicara terkait dengan ijazah yang menyatakan bahwa objek perkara itu harus ditujukan, tapi kita melihat pengadilan tidak pernah meminta Pak Jokowi atau mendorong Pak Jokowi melakukan pemanggilan paksa kepada Pak Jokowi untuk bisa hadir di persidangan, menunjukkan ijazahnya, memperlihatkan ijazahnya tersebut. Jadi teman-teman, dalam hal ini bahwa memang itulah yang kita lihat saat ini,
bahwa kasus ijazah ini kalau tidak ada ketegasan dari pihak penegakan hukum, tentu ini tidak akan selesai. Begitu ya kalau saya perhatikan, dan begitu juga pandangan-pandangan netizen ya mutar-mutar, bahkan banyak drama-drama yang bermunculan nantinya kalau misalnya tidak segera diselesaikan di pengadilan. Katanya kan udah P21 ya, biar menunggu bagaimana keputusan pengadilan terkait dengan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu. Ya, apalagi tuduhan para tersangka ini teman-teman, apakah nantinya itu asli atau memang itu palsu. Nah, hal ini yang selalu dinantikan oleh berbagai pihak. Apakah ini sebuah apakah ini bisa nanti diberikan kepada pengadilan ya keputusannya, atau memang ya muter-muter ya seperti kata netizen. Nah, semoga terus terkuat kebohongannya hingga dipenjara dan sita semua asetnya hingga miskin. Ayo Pak Hotman seret Jokowi ke penjara, keluarganya. Ayo rakyat dukung Pak Hotman, miskinkan Jokowi dan keluarganya. Nah, bahkan Pak Hotman saya bangga ya, berani, dan terima kasih juga buat Hotman. Semoga panjang umur ya, dan lebih dari pengkhianat bangsa harus dinusang kambangan aja. Semoga Pak Hotman sehat selalu, panjang umur, sudah mewakili rakyat. Semoga perjuangan Pak Hotman berjalan baik, terus lanjutkan. Kami rakyat Indonesia mendukung Hotman ya. Semoga selalu ya sehat selalu, dan Pak Hotman membela kebenaran. Semangat Pak Hotman. Ya, jadi teman-teman, itulah hal-hal yang sebagai netizen memberikan dukungan kepada pengacara-pengacara yang mampu mengungkapkan kasus ini sampai seterang-terangnya, dan kita percaya bahwa tidak ada yang tidak ada yang bisa ditutupi nantinya kalau ya Pak Hakimnya mau terbuka, mau transparan, dan semua ini akan terbuka kepada publik. Itulah yang kita lihat, dan itulah yang kita tunggu, bagaimana nantinya pengadilan. Apakah berani untuk memutuskan ijazah ini secara adil. Itu saja, sampai ketemu di postingan